Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Bapa yang setia, yang senantiasa mengasihi kami dan memberkati hidup kami. Sekarang kami angkat hati kami untuk memuji-Mu sekali lagi bersama-sama. Bapa, Bapa, sungguh Engkau setia dalam hidup kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, alam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, katakan. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia,
Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Haleluya. Kami bersyukur buat Bapa yang setia. Tak pernah Kau biarkan kami, Tuhan. Kau setia, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyediakan, sehingga kami tiada pernah berkekurangan. Oh Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Semua sahabat worshipers dimanapun kami berada, kami satukan hati kami Tuhan. Kami menaikkan sembah kami hanya bagimu Tuhan. Oh haleluya. Engkau melawat setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, memberikan pengharapan baru bagi yang putus asa. Tidak seorang pun dibiarkan, sebab kami punya Bapa yang setia. Sebab itu Tuhan ajar kami untuk selalu dalam segala perkara kami memuliakan Kau, memuji, kami menyembah, kami tetap mengasihi Kau Tuhan, tetap setia dalam hidup ini untuk mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Rapa Shandara Lapa-Lapa. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Mari angkat hatimu, nyatakan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari nyanyikan nyanyian ini dari awal bersama-sama. Katakan dengan segenap hatimu, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ya Tuhan. Ku tetap setia. Amin. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku
tetap setia. Nyatakan dari hatimu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini kami ya Tuhan, kami nyatakan dari hati kami. Tuhan telah beri begitu banyak dalam hidup kami, takkan mungkin, kami tak mungkin membalasnya. Apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Rabaya, 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 rabaya. Terlalu banyak yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Sungguh tak mungkin kami dapat membalas semua kasih kebaikan-Mu. Kami hanya dapat bersyukur. Bersyukur dan berkata, Tuhan, Engkau begitu baik. Ajar kami untuk tetap mengasihi-Mu dan tetap setia untuk selamanya, seumur hidup kami, Tuhan. Oh, thank you Jesus. Mari sahabat worshipers, dimanapun taruh tanganmu di dada. Rasakan kasih Tuhan melanda kita saat ini. Ini hidup kami yang kami persembahkan. Oh Yesus. Oh Rabbashaka. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan dari hatimu. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Tuhan memberkati setiap sahabat worshipers dimanapun mereka berada mengikuti program ini. Dan juga Tuhan saat ini berkati kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan untuk berkata-kata dari apa yang menjadi isi hati-Mu sendiri. Memberkati semua sahabat worshipers kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Oh haleluya. Saya percaya semua sahabat worshipers dimanapun saudara berada diberkati Tuhan. Saudara yang datang menyembah Tuhan, kau pasti diberkati. Saya merasakan kasih Tuhan itu mengalir saat kita menyembah Dia. Ini ibadah kita saudara. Saudara mengikuti di rumah, di jalan, dimanapun, ini ibadah saudara.
Karena itu saya mau ajak kita membaca satu ayat yang merupakan pesan yang Tuhan berikan untuk kita sama-sama membaca dari 1 Timotius pasal yang ke-6. Karena itu judul yang saya berikan kali ini adalah ibadah disertai rasa cukup. Kita baca sama-sama ya, mulai ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat yang ke-7, sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Wow, ini ayat indah sekali saudara. Nasihat dari Timotius kepada kita semua umat Tuhan. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Saudara, ibadah itu tentu baik. Tapi dikatakan ayat ini, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, itu akan membawa keuntungan besar atau memberikan keuntungan besar. Buat siapa? Tentu buat Anda dan saya, buat kita yang beribadah. Saudara, artinya gini, kalau ibadah tidak disertai rasa cukup, ya mungkin saudara ada yang sudah menikmati tapi gak memberi keuntungan besar. Kalau saudara mau ibadahmu itu memberi keuntungan besar, itu harus disertai rasa cukup. Kalau ibadah itu disertai rasa cukup, saudara pasti akan bersuka cita. Pasti akan berbahagia. Pasti ibadah itu penuh dengan damai sejahtera. Sebab kalau tidak disertai rasa cukup, maka saudara akan tetap dalam keadaan yang mungkin fokus kita gak dalam ibadah, fokus kita keadaan kita. Terus mungkin rasa hati berat sekali. Kenapa saya masih belum gini, saya masih begini, saya masih begini. Lihat orang lain, waduh kenapa saya gak gini. Saudara dikasih Tuhan, saudara akan rugi sendiri. Kita akan rugi kalau ibadah kita itu dipenuhi dengan sungut-sungut dalam hati. Kok gak gini ya, kok gak begini. Membandingkan diri dengan yang lain. Aduh kok saya belum dijawab doanya, oh kenapa begini. Saudara, firman Tuhan menasihatkan kita, ayo ibadah itu harus disertai rasa cukup. Apa yang ada pada kita cukup. Kasih karunia Tuhan atas kita, firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahan kuasaku sempurna. Jadi kalau saudara mungkin sedang merasa saya kekurangan, saya kelemahan secara manusia, secara hitungan. Tapi saudara, apapun itu yang penting cukup. Dan kita punya rasa syukur. Kita bisa memuji Tuhan dengan hati yang gembira, hati yang terbuka. Kenapa? Karena disertai rasa cukup. Saudara dikasih Tuhan, mari sekarang kita lihat apa yang firman Tuhan beritahukan. Kenapa kita harus beribadah dengan rasa cukup. Ayat 7 tadi dikatakan gini, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya gini, saudara datang ke dalam dunia juga gak bawa apa-apa. Nanti saudara diangkat, dipanggil dari dunia ini. Saudara kembali ke rumah Tuhan juga gak bawa apa-apa. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa sebetulnya kita datang gak bawa apa-apa, pulang juga gak bawa apa-apa. Artinya yang kita ada di dunia ini pun semua sementara. Bukan milik yang bakal kita bawa juga kekal. Kalau kita mengerti hal ini, kita akan punya rasa cukup. Tuhan memberikan kepada saudara cukup untuk yang kita ada. Karena itu poinnya ada di ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini tadi. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saya ulangi. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara dikasih Tuhan, makan gak usah berlebih-lebih, gak usah berlimpah, gak usah makanan mewah. Saudara asal ada makanan, perutnya gak kosong. Asal ada pakaian, kita gak telanjang, gak dipermalukan. Gak perlu baju keren bermerek bagus. Banyak orang jadi resah, gak pernah ada rasa cukup.
Waduh bajunya gue gak bagus, oh baju dia keren. Saudara dikasih Tuhan gak demikian. Ibadah itu harus disertai rasa cukup. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Berbahagialah kita saudara, berarti kita masih bisa berdiri, bisa memuji, menyembah, masih ada kekuatan. Saudara dikasih Tuhan, saya waktu baca ini saya bilang, Tuhan Engkau baik. Engkau masih memberikan semua nih. Hamba-Mu bisa boleh memuji, menyembah-Mu. Masih ada internet, saudara di rumah bisa ikut memuji, menyembah Tuhan. Wow, kurang cukup apa kita masih bisa mengikuti pujian penyembahan bersama-sama. Tuhan itu terlalu baik. Karena itu tadi kita nyanyikan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Wow, tidak mungkin kita bisa membalasnya. Sekali lagi pesan Tuhan kali ini buat kita semua. Sahabat worship yang mengikuti program ini. Ibadah kita harus disertai dengan rasa cukup. Jangan pernah mengeluh, jangan bersungut-sungut. Penyediaan itu dari Tuhan pada waktunya, jangan maksa diri. Kalau maksa diri rugi nanti. Capek, marah sama orang, kecewa dengan orang lain. Gak dapat akhirnya pakai cara yang salah, melakukan kompromi, berbuat dosa, makin gak karuan hidupmu. Bukannya untung, rugi malah. Karena itu ayo sertai rasa cukup. Janji firman Tuhan itu akan memberikan kepada kita keuntungan besar. Yang setuju katakan amin. Sahabat worshipers, kita gak bawa apa-apa ke dunia ini. Nanti waktu kita kembali ke surga juga gak bawa apa-apa. Karena itu mari kita memandang apa yang kita ada di dunia ini sekarang. Itu bukan milik yang perlu kita pertahankan. Perlu kita banggakan, gak boleh sombong. Ayo miliki yang selalu rasa cukup. Orang yang miliki rasa cukup ibadahnya nanti lengkap. Bukan cuma ibadah dalam pengertian seperti kita lakukan. Tapi ibadah yang Alkitab juga ajarkan. Ya menolong orang miskin, anak-anak yatim piatu. Menolong sesama kita, itu ibadah. Kalau orang gak ada rasa cukup. Dia bilang, aduh gue aja belum cukup, ngapain gue nolong orang. Tapi orang kalau dia punya rasa cukup, apa yang ada padanya ini daripada Tuhan. Saya pakai untuk menolong yang lain. Supaya orang lain juga punya rasa cukup. Seperti kita punya rasa cukup. Yang setuju katakan amin. Oh rabba syakara laba-laba. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Yes. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi yuk kita katakan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari semua sahabat worshipers dimanapun kau berada, buka hatimu di hadapan Tuhan. Oh rapa syakara laba 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 ya rapa syandara laba.
Aku berdoa dalam nama Yesus. Biar setiap kami yang mendengarkan perkataan firman ini, kami mau berkata, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Apa yang ada padaku saat ini sungguh semua kebaikan Tuhan. Biarlah hidupku ini dipenuhi dengan rasa cukup. Sebagai hamba yang setia, yang selalu memuliakan Tuhan, inilah kami. Sungguh Tuhan, tidak seorang pun daripada kami dapat bermegah di hadapan-Mu. Engkau terlalu besar, Engkau terlalu mulia. Kami hanyalah hamba yang tidak berarti. Sebab itu Tuhan, kami selalu biar hati kami dipenuhi dengan rasa cukup. Sehingga itu akan memberi keuntungan besar. Dan terlebih nama-Mu terus kami muliakan dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Izinkan saya mau berdoa buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang sudah menuliskan permohonan doa, menuliskan di kolom chat, kolom komen, atau saudara yang sedang menaikkan permohonanmu di hadapan Tuhan, angkat hatimu kepada Tuhan. Oh Engkau lihat setiap permohonan doa umat, Engkau dengar setiap seruan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini. Ulurkan tanganmu menjamah, menguatkan yang lemah. Oh I speak healing in Jesus name. Aku perkatakan kesembuhan dalam nama Yesus terjadi di rumah-rumah mereka yang sakit secara fisik. Sembuhkan dalam nama Yesus. Oh raba syakara laba. Apapun bentuk sakit penyakit saudara, ada mujizat, ada kesembuhan. Kalau saat ini Tuhan perlihatkan saya seorang yang mengalami sakit di matanya, gangguan di matanya, saudara sedang berseru berdoa. Imani waktu saudara pegang mata saudara, ada kuasa yang menyembuhkan. Terima kesembuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Oh raba syakara laba. Tuhan, Engkau buka jalan juga untuk kesembuhan finansial umat-Mu yang sedang mengalami masalah pergumulan secara finansial. Sembuhkan kembali, pulihkan secara ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang mengalami pergumulan, mereka harus menyelesaikan pinjaman online. Mereka yang tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat untuk menyelesaikan segala pergumulan masalah finansial. Tuhan, Engkau sanggup buka pintu, Engkau sanggup membuka jalan sekalipun tidak ada jalan. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan keadaan. Oh Tuhan, tanah yang kering tandus Tuhan pulihkan. Tuhan bangkitkan kembali iman mereka, sehingga percaya tetap melangkah. Mereka menabur, mereka akan menuai. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu sehingga tidak ada kekurangan. Tuhan terima kasih. Berkati keluarga demi keluarga. Kasih-Mu memulihkan hubungan suami istri, orang tua, anak-anak. Tuhan terima kasih, Engkau baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Saya percaya ada banyak saudara yang ditolong Tuhan. Setiap permohonan yang sudah tuliskan, jangan takut, kami dukung, kami satukan iman bersama-sama saudara. Ya, kalau saudara percaya, kita sepakat, mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Saya akan bacakan kesaksian dulu saudara. Haleluya. Nah, ini ada kesaksian yang saya akan bacakan. Ini saya screen cap dari Instagram saya, dari Julie and Ferry. Shalom Pastor Weliar, saya mau kesaksian. Selasa siang 22 Agustus 2023 lalu saya tulis di DM agar pastor mendoakan suami saya adanya percepatan jawaban atas lamaran pekerjaan di beberapa tempat. Dan sungguh mujizat terjadi pada Rabu 23, jadi besoknya ya, hari Rabu 23 bulan 8 2023 ada telepon dari owner PT Balai Lelang bahwa suami saya diterima untuk posisi branch manager kantor Balai Lelang di Bandung. Oh haleluya. Yang selama ini kami tunggu jawabannya dengan penuh harap-harap cemas, akhirnya doa kami dikabulkan Tuhan. Walaupun saya dan suami harus pisah kota, tapi kami percaya Tuhan tetap menjaga pernikahan kami. Dan pergumulan finansial kami dipulihkan perlahan-lahan. Terima kasih Pastor untuk puji-pujian dan penyembahan serta mazmur-mazmur penguat iman saya. Kesaksian yang Pastor bacakan juga menguatkan saya setiap harinya. Jika orang lain ditolong, saya juga.
Sukses untuk program Worship with Beliar, damai sejahtera untuk Pastor dan tim. Puji Tuhan. Terima kasih Julie and Ferry untuk kesaksiannya. Sekali lagi tadi dikutip, kalau orang lain ditolong, imani engkau juga pasti ditolong Tuhan. Haleluya. Mari buka hatimu. Katakan di hadapan Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi nyatakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Mari sahabat worshipers, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai, menuntun, memberkati hidupmu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan sudah datang untuk kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Haleluya. Sahabat worshipers, keep on believing and keep on worshiping. Sampai jumpa dalam program worship bersama dengan saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.